selamat datang kembali di channel Rofi Mafia. Pastinya untuk membahas rumus-rumus dan soal-soal matematika, fisika, kimia. Materi pembahasan kita kali ini adalah tentang gerak melingkar beraturan. Sesuai dengan namanya, gerak melingkar beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran dan dengan kecepatan sudut tetap. Hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan materi ini diantaranya adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk bergerak dan menempuh lintasan sepanjang satu lingkaran penuh. Jadi periode lambangnya T besar sama dengan T per N. Jadi T adalah waktu, N adalah banyaknya putaran. Kemudian kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh per satu satuan waktu. Nah, kalau dalam satu lingkaran maka sudutnya sebesar 2pi radian. Kita pakai satuan radian ya, bukan derajat, karena untuk SI perhitungan dalam fisika memakai SI maka satuannya adalah radian. Jadi ini kecepatan sudut sama dengan 2pi, sudut yang ditempuh 2pi per waktu tempuhnya tadi untuk satu lingkaran penuh adalah T. Jadi 2pi per T. Oh ya, lambangnya ini adalah omega. Omega kecepatan sudut itu 2pi per T. Kemudian kecepatan linear. Kecepatan linear adalah panjang lintasan yang ditempuh setiap satu satuan waktu. Nah, kalau dalam satu lingkaran, panjang lintasannya sama dengan keliling lingkaran tersebut. Jadi sama dengan 2πr. Jadi sama dengan, ini lambangnya V, 2πr per waktu tempuhnya adalah T. Jadi ini 2πr per T. Nah, kita lihat di sini ada hubungan antara omega dengan V, antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Kalau omega itu 2pi per T dan V itu 2πr per T, maka V sama dengan omega kali R. Nah, jadi hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, V sama dengan omega kali R. Kemudian ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, karena V-nya sama dengan omega kali R, maka ini boleh ditulis M kali omega kuadrat kali R. Nanti tergantung datanya untuk mengerjakan soal gaya sentripetal ya. Nah, kalau dalam gerak lurus, maka F sama dengan M kali A. Jadi ini F sama dengan M kali A untuk gerak lurus. Nah, M kali A sama dengan mv kuadrat per R. Jadi A sama dengan V kuadrat per R. Nah, A ini adalah percepatan sentripetal, atau boleh juga ini omega kuadrat kali R. Jadi percepatan sentripetal A-nya sama dengan V kuadrat per R. Oke, sekarang kita kerjakan beberapa contoh soalnya. Di sini ada sebuah benda bermasa 100 gram bergerak melingkar dengan jari-jari 0,5 m dan kecepatan sudut 200 per second. Percepatan sentripetalnya adalah dalam meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan sentripetal tadi adalah A sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Jadi A, percepatan sentripetal A sama dengan, ini datanya pakai omega, kita pakai yang omega kuadrat R. Omega kuadrat R. Jadi sama dengan omeganya adalah 2 dikuadratkan kali R-nya adalah 0,5 sama dengan 4 kali 0,5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikut.
soal berikut. Di sini ada sebuah roda melakukan 900 putaran dalam 30 detik. Sebuah roda melakukan 900 putaran dalam 30 detik. Berapa kecepatan sudut dalam rad per sekon? Berapa kecepatan sudut dalam rad per sekon? Pilihan jawabannya adalah yang A 10, OA 100, B 145,5, yang C adalah 155,67, yang D adalah 188,4. Oke, kita hitung. Ini yang ditanyakan kecepatan sudut. Kecepatan sudut tadi rumusnya omega sama dengan 2pi per T. Nah, T-nya belum ada. Jadi T-nya kita hitung. T sama dengan P per N. Sama dengan T-nya adalah 30 per N-nya adalah 900. Sama dengan 1/30. Oke, T-nya 1/30. Berarti omeganya kita substitusikan ke sini. Jadi ini 2pi per 30 per 1/30. Sama dengan 60pi. Nah, 60pi sama dengan 60 kali 3,14. Nah, 60 kali 3 saja 180. Nah, ini tambah. Jadi ini boleh ini kalikan dari belakang. 6 kali 4 24. Maksudnya 2-nya kita simpan. 1 kali 6 2. Nah, ini ada 0, 2 angka di belakang koma. Jadi 188,4. Pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Oke, soal berikut. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan posisi awal 5 radian. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan posisi awal 5 rad. Jika partikel bergerak dengan kecepatan sudut sudut 10 rad per second, maka posisi sudut pada saat T sama dengan 5 sekon pada saat T sama dengan 5 sekon. Pilihan jawabannya adalah A itu 44 rad, B 55 rad, yang C 66 rad, yang D 77 rad. Oke, kalau dalam gerak lurus maka S sama dengan S0 plus V kali T. Nah, ini sama mirip soalnya atau rumusnya. Jadi ini kalau omega
theta. Theta sama dengan theta 0 plus omega kali T. Jadi posisi awal ditambah kecepatan sudut kali T. Nah, sama dengan posisi awalnya adalah 5 rad, ini 5 plus omeganya 10 kali 5 sama dengan 5 plus 50 sama dengan 55 rad. Oke, pilihan jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, soal berikut. Soal berikut, sebuah kereta mesin massa 6 kg sedang bergerak dalam suatu busur yang berjari-jari 20 meter dengan kecepatan linearnya V-nya dengan kecepatan linear 72 km per jam. Besar gaya sentripetalnya adalah pilihan jawabannya yang A itu 120 60, yang B 120, yang C nya 240, D 300. Oke, gaya sentripetal tadi rumusnya adalah F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, ini kita lihat masanya 6 kg, V-nya ini 72 km per jam. Nah, karena satuannya belum SI, kita ganti dulu ke SI. Jadi ini V sama dengan 72 km per jam sama dengan, nah 72 km kalau dijadikan meter kita kalikan 1000. 72 kali 1000 per, ini udah meter, 1 jam jadikan second itu 3600. Nah, jadi 72 dibagi 36 itu 2, masih ada 01. Jadi ini 20 meter per sekon. Oke, sekarang V kita udah punya 20 meter per sekon. Kita masukkan ke rumus untuk gaya sentripetal. Jadi ini M nya 6 kali V nya adalah 20 kuadrat per R nya adalah 20 sama dengan 6 kali 20, ini bisa dicoret. Jadi ini 6 kali 20 sama dengan 120 Newton. Gaya sentripetalnya satuannya adalah Newton. Jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, soal berikut. Soal berikut, sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Berputar 120 putaran per menit. Periode mesin tersebut adalah
Pilihan jawabannya yang A 120 sekon, yang B 60 sekon, yang C 40 sekon, D nya adalah 2 sekon, yang E itu 0,5 sekon. Oke, jadi sebuah mesin berputar dengan 120 putaran per menit. Periode mesin tersebut adalah, nah periode tadi rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N. Nah di sini T kecilnya adalah 1 menit. Nah 1 menit kalau dijadikan sekon itu 60 sekon per banyaknya putaran adalah 120. Nah jadi sama dengan 60 dibagi 120 sama dengan 0,5 sekon. Jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang E 0,5 sekon. Oke, soal berikut. Soal berikut, periode benda yang bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 10 meter adalah 0,5 sekon. Yang ditanya kecepatan sudut benda tersebut adalah pilihan jawabannya yang A itu 2 pi rad per sekon, yang B 4 pi rad per sekon, yang C 8 pi rad per sekon, yang D 10 pi rad per sekon, yang E 12 pi rad per sekon. Oke, jadi ini ada benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 10 meter, periodenya adalah 0,5 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut tadi rumusnya omega sama dengan 2 pi per T. Nah T nya sudah ada, langsung kita substitusikan 2 pi per 0,5 sama dengan 4 pi rad per sekon. Nah jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang B 4 pi rad per sekon. Oke, soal berikut. Sebuah roda melakukan gerak melingkar dan menunjukkan angka bergerak melingkar beraturan dan menunjukkan angka menunjukkan angka 7.200 rpm. Yang ditanya adalah kecepatan
kecepatan sudutnya berapa? Roda. Pilihan jawabannya adalah 240 pi rad per sekon. Ini dalam rad per sekon, saya tulis aja rad per sekon. Yang A nya adalah 240, yang B 120, oh pakai pi. Yang C adalah 100 pi. Yang D nya 80 pi. Yang E 60 pi. Dalam satuan rad per sekon. Oke, sebuah roda bergerak melingkar beraturan dan menunjukkan angka 7200 rpm. Kecepatan sudut roda tersebut adalah dalam satuan rad per sekon. Pilihan jawabannya adalah A 240 pi, B nya 120 pi, C nya 100 pi, D nya 80 pi, dan E nya 60 pi. Oke, kecepatan sudut rumusnya adalah 2 pi per T. Oke, T nya belum ada, boleh dihitung dulu. T nya sama dengan T per N. Nah, di sini 7200 rpm artinya 7200 rotation per menit. Jadi waktunya adalah 1 menit atau sama dengan 60 sekon. 1 menit 60 sekon per banyaknya putaran adalah 7200. Nah, jadi sama dengan bisa dibagi 6 atas bawah sama dengan 1 per 1 2 per 120. Oke, jadi omega sama dengan, kita substitusikan ke sini 2 pi per 1 per 120 sama dengan 2 pi kali 120 sama dengan 240 pi rad per sekon. Jadi pilihan jawabannya adalah yang benar adalah yang A, 240 pi rad per sekon. Oke, soal berikut. Soal berikut, periode dari benda yang bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 0,6 adalah 0,5 sekon. Periode benda yang bergerak melingkar beraturan jadi periode benda yang bergerak melingkar beraturan itu di sini 0,5 sekon. Periode dari benda yang bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 0,6 meter adalah 0,5 sekon. Kelajuan linearnya adalah pilihan jawabannya 3 pi meter per sekon. Ini dalam satuan meter per sekon. Jadi pilihan jawabannya yang A 3 pi, yang B 2,4 pi, yang C 1,2 pi, yang D itu 0,6 pi. Oke, jadi kecepatan linear tadi lambangnya V, rumusnya V sama dengan 2 pi R per T. Oke, nah sekarang ini kita
punya R-nya adalah 0,6, 2pi kali 0,6 kali dibagi T-nya adalah 0,5. Jadi didapat 2 kali 0,6 itu 1,2 dibagi 0,5 sama dengan 2,4 pi meter per sekon. Jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, lanjut soal berikut. Di sini ada gambar. Nah, ini ada beberapa roda digabungkan. Yang ini roda pertama, yang ini roda kedua, yang ini roda ketiga, kemudian ini roda keempat. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang benar berkaitan dengan gambar ini adalah yang A, kecepatan sudut roda 1 dan 2 sama. Roda 1 dan 2 sama. Jadi roda 1 yang kecil ini tengah, kemudian roda 2 yang besar, roda 3 yang ini, roda 4 yang ini. Yang B, kecepatan sudut roda 1 dan 4 sama. Kemudian yang C, kecepatan sudut roda 2 dan 3 sama. 2 dan 3 sama. Kemudian yang E, kecepatan sudut 3 dan 4 sama. Roda 3 dan 4 sama. Oke. Kalau roda-roda dihubungkan, nah kalau yang dihubungkan itu tepinya, kalau yang dihubungkan tepi roda, maka V-nya yang sama. Jadi kalau yang dihubungkan tepi-tepinya, maka V-nya yang sama. Kalau yang dihubungkan porosnya, maka omeganya yang sama atau kecepatan sudut sama. Jadi kalau roda dihubungkan, dua roda dihubungkan, yang dihubungkan tepinya, maka kecepatan linearnya sama. Kalau yang dihubungkan itu porosnya, maka kecepatan sudut sama. Jadi kita lihat di sini roda 1 dan 2 yang dihubungkan adalah porosnya. 1 dan 2 dihubungkan porosnya. Kalau 1 dengan 3 yang dihubungkan adalah tepi-tepinya. Ini ada bed yang menghubungkan tepi-tepi roda 1 dan 3. Jadi 1 dan 2 ini kecepatan sudut sama. 1 sama roda 1 dan roda 3 kecepatan linearnya sama. Kemudian roda 2 dan roda 4 kecepatan linear sama, karena yang dihubungkan adalah tepi-tepi roda. Jadi karena ini semuanya pilihannya adalah kecepatan sudut, maka kita cari kecepatan sudut yang sama itu kalau porosnya yang dihubungkan. Jadi ini adalah yang
di hubungan porosnya adalah roda 1 dan roda 2. Jadi ini yang benar adalah kecepatan sudut roda 1 dan roda 2 sama, karena yang dihubungkan adalah porosnya. Jadi teorinya ini. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, boleh juga komen. Silakan membagi ke sebanyak mungkin teman. Semoga sukses. Terima kasih.